Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, pecinta lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran channel YouTube Lantaran Official atau Lantaran SMTV, dengan tiada suatu halangan apapun, suatu anugerah, kenikmatan, rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu kita wajib sekali mensyukurinya. Semoga dengan barokahnya pertemuan kita kali ini menjadi sabab musababnya saudara-saudariku semuanya, termasuk saya juga, hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang dalam kesempitan semoga cepat diberi kelapangan, yang dalam kekurangan semoga segera diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta barokah dan karomahnya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga menjadi sabab musababnya lebih mudah terkabulnya doa dan lebih mudah tercapainya hajat. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan nasihat, ya, sedikit masukan kepada saudara-saudariku semuanya. Dan tentunya juga nanti saya akan berikan amalan juga, ya, bonus amalan untuk masih dalam hal pengasihan, ya saudaraku, ya. Jadi begini saudaraku, banyak yang bertanya, kenapa hajat itu sulit sekali sih Gus, ya, nggak terkabul-kabul. Padahal amalan sudah saya amalkan, wirid sudah saya wirid, tapi masih saja sulit. Ya, jadi begini saudaraku, ya, sudah banyak sekali pembahasan tentang gagalnya suatu hajat atau tidak tercapainya suatu keinginan atau tujuan. Itu kenapa, itu di video-video saya sebelumnya sebenarnya sudah banyak sekali, ya, saya beberkan, saya rinci, ini masalahnya. Tetapi terkadang juga belum sempat, ya saudara-saudariku, ada yang belum sempat nonton video yang sebelum-sebelumnya ini, yang ditonton pas intinya saja yang diinginkan, jadi belum paham. Jadi begini saudaraku, kesalahan utama itu sebenarnya pada diri kita sendiri, bukan karena doanya, bukan karena wiridnya, bukan karena gurunya, ya, tapi karena diri kita sendiri. Kita kalau punya keinginan, ya, kalau kita punya keinginan itu ingin sekali cepat-cepat terkabul, ingin sekali cepat-cepat terwujud. Jadi mendesak sama Allah harus terkabul secepatnya, instan. Kadang kesabaran kita nggak kita pakai, tetapi kita tidak ingat, ya, kita sendiri tidak ingat bahwa ketika Allah memerlukan kita, bukan memerlukan sih, Allah memanggil, ya. Kalau Allah nggak perlu sama kita sebenarnya, Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak perlu ibadah kita. Kita mau ibadah enggak, itu urusan kita. Cuman nanti ada pertanggungjawabannya sendiri di hadapan Allah, gitu, ya. Ketika Allah memanggil dengan azan,
kita sering sekali ya menganggap remeh, menganggap enteng, nanti saja masih jam segini, atau terkadang malah tidak menjalankan sholatnya ditinggal. Lalu ketika kita punya hajat, buru-buru minta dikabulkan, ya kayaknya itu sulit, saudaraku ya. Kayaknya sulit. Sebab apa? Sebab ketika kita dipanggil Allah, kita meremehkan, ya. Tapi ketika kita butuh, kita mendesak sama Allah. Nah, begitu nanti nggak terkabul doanya, hajatnya nggak tercapai, yang disalahkan ilmunya, yang disalahkan mantranya, yang disalahkan gurunya. Nah, itu salahnya di situ, saudaraku. Itu sudah tidak punya adab lagi, ya. Jadi memang kita harus menjaga adab kita, adab terhadap ilmu, adab terhadap guru. Apalagi ketika kita ritual, ketika kita wirid, ya harus ada adab di hadapan Allah. Jadi kalau kita buru-buru ya minta sama Allah untuk terkabul hajat dan doanya, ya kita buru-buru, ketika kita dipanggil Allah, kita buru-buru datang. Gitu, saudaraku. Jadi biar impas, ya. Apalagi yang namanya sholat, saudaraku, sudah sering kali saya sampaikan, saya nggak pernah bosan-bosan mengingatkan. Sholat itu suatu kewajiban, ya, perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan, karena sholat itu menjadi kunci daripada semua amal-amal kita, amal ibadah kita. Di akhirat nanti juga amal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah amal sholat kita. Kalau amal sholat kita baik, diterima oleh Allah, semua amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika amal kita ditolak oleh Allah, sholat kita ditolak oleh Allah, maka amal kebaikan kita yang lain pun, seperti sedekah, ya, membantu orang lain, dan ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya juga akan ditolak otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Maka dari itu di sini saya tidak pernah bosan ya mengingatkan, kalau ingin hajatnya cepat tercapai, cepat terkabul, itu perbaiki sholatnya dulu saja ya. Jangan langsung buru-buru mengamalkan mantra ini, mantra itu, ajian ini, ajian itu, wirid ini, wirid itu. Itu kalau menurut saya sebenarnya itu belakangan, saudaraku. Walaupun di video ini saya banyak mengajarkan tentang ilmu-ilmu tersebut, tapi kalau menurut saya pribadi ya, menurut pengalaman saya juga, itu lebih baik utamakan sholatnya dahulu. Jadi sholatnya itu diutamakan, ya, deket-deket sama Allahnya itu beresi dulu, dibenarkan. Nah baru, terkadang malah ya, terkadang kita belum sempat ritual yang ini itu, kita punya hajat, Allah itu tahu, karena Allah maha tahu, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Terkadang kita tidak minta pun dikasih sama Allah. Karena apa? Karena Allah tahu kita membutuhkan itu, ya. Sebab Allah itu sebenarnya akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang selalu kita inginkan. Kalau keinginan kita, termasuk saya sendiri juga, kalau urusan dunia ya inginnya cepet-cepet, saudaraku. Harta ya pengen yang banyak, ya, pengen sehat terus, pengen lancar terus semuanya. Itu keinginan kita. Tapi Allah punya kehendak lain, ya. Allah maha tahu. Jadi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, dan sesuai dengan taraf kemampuan kita. Jadi Allah tidak akan membebani hamba-hambanya. Dalam arti membebani itu, sekiranya kita tidak mampu, ya tidak dikasih. Contoh misalkan ya, kita memang kemampuan kita tuh kecil soal harta. Nanti kalau dikasih banyak sama Allah, harta itu malah akan menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh, menjadikan kita semena-mena, ingin menang sendiri,
ingin minta dihormati. Nah itu nanti Allah gak akan ngasih. Ya kita dikasih semampu kita. Tapi Allah juga menyuruh kita kalau kita ingin berubah, ya rubah diri kita. Cara merubah diri kita, jalan satu-satunya adalah memperbaiki sholat. Setelah sholatnya diperbaiki, ya jangan lupa adabnya saudaraku. Adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, adab terhadap Allah, ya, adab terhadap orang tua khususnya itu harus dijaga, ya, karena adab itu jauh di atasnya ilmu, tingkatannya itu jauh daripada ilmu. Kalau sekedar ilmu, wah, setan iblis itu ilmunya lebih banyak saudaraku ya. Kalau cuman sekedar ilmu, iblis setan itu ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Dan bahkan manusia itu bisa dibilang lebih jahat ya, lebih ingkar daripada jin, daripada setan, daripada iblis. Sebab apa? Iblis, setan itu hanya ingkar karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan manusia dengan santainya meninggalkan sholat, tidak mau bersujud kepada Allah. Padahal jin dan setan, iblis itu hanya menolak, iblis ya, khususnya iblis setan itu hanya menolak sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Nah kita manusia malah meninggalkan sholat, menolak sujud kepada Allah. Berarti kan kita lebih ingkar daripada iblis. Ya begitu saudaraku. Dan kalau hanya modal iman, nah saya beriman, nah, iman iblis itu juga lebih kuat daripada manusia. Karena kalau dibilang sejahat-jahatnya iblis, sekejam-kejamnya iblis, iblis pernah merasakan yang namanya surga saudaraku. Walaupun harus dikeluarkan dari surga, ya karena itu tadi menolak sujud kepada Nabi Adam. Kalau kita manusia belum pernah ngerasain yang namanya surga. Ya kalau kita ngerasain, kalau kalau ketika kita wafat nanti, ketika mati kita nanti dalam keadaan ingkar kepada Allah, dalam keadaan kafir kepada Allah, ya sudah, malah kita gak akan merasakan yang namanya surga itu. Kalau iblis lumayan udah pernah ngerasain yang namanya surga. Jadi begitu saudaraku, intinya kalau hajatnya ingin tercapai, mudah terkabul, saran saya, nasihat saya semoga bermanfaat. Perbaiki sholatnya dulu saudaraku. Perbaiki sholatnya, 5 waktunya dijaga. Kalau bisa usahakan syukur-syukur ya sholat berjamaah di masjid. Itu istimewa saudaraku. Kalau saudara-saudariku semuanya sudah membiasakan, menjadi kebiasaan sholat 5 waktu di masjid berjamaah, insya Allah tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah saudaraku. Setelah kita memperbaiki sholat kita juga perbanyak istighfar kita kepada Allah, mohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang secara terang-terangan ataupun dosa yang secara tersembunyi. Ya, kita mohon ampun sama Allah. Setelah istighfarnya kita rasa cukup, perbanyak sholawatnya saudaraku. Ya, membaca sholawat, gak usah langsung buru-buru membaca mantra ini itu dulu, gak usah. Ya, perbanyak sholawatnya, karena keutamaan sholawat, ya, karomahnya sholawat juga sangat luar biasa. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, jadi sholawat kepada kita bukan seperti sholawat kepada Nabi. Allah itu akan memberikan rahmat kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya, itu salah satu fadilah, salah satu keutamaan sholawat. Dan sholawat juga, ya, keutamaan sholawat itu juga bisa membedakan antara kita hamba yang bertakwa dan hamba yang kafir, yang ingkar. Jadi
bisa menjadi pembeda. Kemudian karomahnya sholawat, keutamaan sholawat juga kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, itu yang jelas. Kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi banyak sekali keutamaan sholawat. Dan saya nggak bosan-bosan juga mengajarkan ayo sholawat. Karena apa, saudaraku? Sholawat adalah satu amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan seperti apapun kondisinya, ya, mau ikhlas gak ikhlas, sholawat diterima oleh Allah. Cuman kalau sholawat kok gak ikhlas tuh ya namanya kebangetan, ya. Sholawat gak ikhlas tuh kebangetan. Kalau kita memang cinta sama Rasulullah, kita sangat mendambakan syafaatnya Rasulullah, ya berbanyak sholawat, ya. Dan kalau kita sering-sering membaca sholawat juga dengan ikhlas, salah satu juga keutamaan sholawatnya adalah kita akan diampunkan segala dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sering membaca sholawat. Dan yang paling sebenarnya paling kita nanti-nanti adalah keutamaan sholawat. Itu siapa yang memperbanyak sholawat, siapa yang memperbanyak membaca sholawat dengan tulus, dengan ikhlas, maka semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah, saudaraku, ya, itu janji Allah. Jadi siapa yang membaca sholawat itu hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ya hajat kita tidak diberikan di dunia, di akhirat pasti akan dikasih oleh Allah. Lah itulah makanya ayo sholawat, ayo sholat, ayo istighfar, ayo sholawat. Tambah lagi tasbih. Jadi nggak usah ngamalin mantra ini itu dulu. Kalau mau ngikutin nasihat saya, saudaraku semuanya, insya Allah, ya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah tidak ada yang tidak akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting perbaiki sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, ya. Jadi sholat, ya. Sholat, sholawat dan istighfarnya tadi jangan sampai lupa. Ditambah membaca tasbih. Baru amalan-amalan yang lain seperti sholat ba'diyah, sholat qobliyah, itu bagus sekali, ya, untuk mengisi waktu-waktu kita. Soalnya sholat qobliyah ba'diyah itu juga sangat bagus, manfaatnya sangat besar, saudaraku, ya. Jadi bisa ibarat kalau burung itu bisa menjadi sayap kanan, sayap kiri. Jadi kalau kita sempurna sholatnya, ada qobliyah dan ba'diyahnya juga, ya insya Allah apapun hajat saudaraku, saya akan senantiasa mendoakan, ya, insya Allah. Di setiap habis ibadah sholat saya, di setiap ritual saya mendoakan tanpa terkecuali semua yang menonton video ini, semua yang mengikuti channel Lantaran SMTV ini, ya, Lantaran Official atau LSM Official ini, akan selalu saya doakan, saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa diampunkan segala dosa-dosanya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, nggak terkecuali, saudaraku. Insya Allah saya akan terus mendoakan di setiap ritual saya, baik itu ritual khusus maupun ritual keagamaan seperti sholat. Saya akan terus mendoakan saudara-saudariku semuanya, ya, semoga bermanfaat. Ini terima kasih sudah menemani perjalanan saya. Dan jangan lupa, itu sudah saya pasang, ya, di video ini nomor untuk konsultasi. Jadi selain nomor yang saya tulis di video ini, itu bukan nomor saya. Kalau ada yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan admin YouTube saya, jelas itu adalah pembodohan, penipuan, dan pembohongan. Karena nomor satu-satunya Lantaran Official ya cuma ada di video ini yang saya catat, saudaraku, untuk konsultasi. Tapi ya sebelumnya maaf apabila ada yang konsultasi saya tidak bisa langsung menjawab, tidak bisa langsung membalas,
ya karena keterbatasan waktu. Kegiatan saya ini untuk sebelum bulan Ramadan, ini sudah dekat sekali bulan Ramadan, ini sangat padat. Ini aja pas pengambilan rekaman ini ya, saya rekaman ini hampir jam 2 pagi. Saya habis ada acara dari luar kota, pengajian tadi akhir sana salah satu pondok pesantren ya. Ini masih dalam perjalanan. Jadi saya mohon maaf. Dan buat saudara-saudariku semuanya yang mengamalkan amalan dari YouTube saya, yang sudah menulis komentar Qabiltu atau ketik like, saya mohon maaf apabila saya tidak bisa membalas satu persatu atau minimal memberi respon dengan like juga atas komentar-komentar saudara-saudariku semuanya. Saya mohon maaf, tapi demi Allah saya ikhlaskan, saya izinkan semua amalan-amalan untuk diamalkan asal dengan tujuan yang baik ya, mengharap ridhonya Allah. Karena berulang kali juga saya sampaikan, mantra, ajian, wirid dan lain sebagainya semua hanya perantara seorang hamba yang memohon kepada Tuhannya untuk dikabulkan hajat-hajatnya. Jadi kekuatan apapun hanya milik Allah. Yang bisa mengabulkan hajat kita adalah Allah, bukan mantranya, bukan ilmunya. Tapi kalau kita yakin dengan lantaran atau perantara ilmu-ilmu yang sudah saya berikan, yakin kepada Allah bahwa dengan lantaran ini terkabul, insya Allah akan terkabul saudaraku. Intinya yakin dulu. Tapi tadi jangan lupa juga saudaraku ya, pesan saya di depan tadi, perbaiki sholat dulu baru mikir yang lain. Insya Allah kalau sholatnya sudah baik, perjalanan apapun yang ingin Anda tempuh semuanya akan berjalan dengan baik atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya saudaraku ya. Jadi sekarang sudah tidak usah merespon yang namanya nomor WA ya, nomor WA yang berkeliaran di kolom komentar yang mengatasnamakan admin YouTube, mengatasnamakan Gus Hadi, mengatasnamakan Ustadz siapa. Tidak usah digubris, itu semua bohong. Nomor saya ya cuman yang ada di video ini saudaraku ya. Jadi nggak ada yang lain lagi. Kalau mau konsultasi silakan. Tapi tadi kalau saya tidak bisa langsung membalas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah tetap akan saya balas dan saya jawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudariku sesuai dengan kemampuan saya dan ilmu yang saya miliki selama saya berguru, selama saya nyantri dulu di pondok pesantren ya. Jadi saya tidak akan pernah keluar dari garis, tidak ingin mengada-ada, tidak ingin mencari-cari. Saya kalau A ya saya jawab A, B saya jawab B. Jadi saya nggak ingin mencari-cari, tidak ingin ngarang atau menafsirkan sesuka hati, itu tidak. Sesuai akan saya jawab dengan sesuai keilmuan saya. Begitu saudaraku ya. Jadi terima kasih sekali atas kunjungan saudara-saudariku semuanya. Mohon doanya juga ya. Ini lereng Merapi ya, Gunung Merapi sedang erupsi juga, udah berkali-kali erupsi. Semoga tidak ada korban jiwa. Semoga semuanya yang ada di lereng Merapi, di sekitar Merapi, dan untuk kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk yang sedang mengalami bencana di luar daerah, di luar pulau, di luar provinsi, kita doakan juga semuanya semoga tak senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga bencana-bencana alam ini segera usai ya, segera berhenti dan diganti oleh Allah dengan kenikmatan kepada kita semua, khususnya rakyat Indonesia dan umumnya kepada seluruh hamba-hamba Allah ya, kepada makhluk-makhluk Allah juga tidak terkecuali. Gitu saudaraku ya. Jadi cukup sampai di sini dulu saudaraku. Oh ya, amalannya lupa ya, ingin memberikan amalan. Kalau ingin setelah tadi ya sholatnya diberesin, dibenerin. Nah ini amalan setiap habis sholat 5 waktu. Kalau ingin pengasihan boleh saudaraku amalkan
Ya, amalannya apa Gus? Ya, ini simak baik-baik. Setiap habis sholat 5 waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dibaca 3 kali setiap habis sholat, dan sebut nama yang dituju, nama targetnya di akhir ayat. Jadi misalkan ya namanya si bulan ya, misalkan ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bulan 3 kali. Sebut namanya 3 kali di akhir ayat. Tapi dalam batin juga kita harus sambil memohon, sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga dekatkan dia, atau apalah hajatnya saudara. Intinya ini ilmu pengasihan saudaraku, ya, untuk meluluhkan hati seseorang. Untuk meluluhkan hati seseorang, insya Allah. Kalau sholatnya rajin, sholatnya benar, tambah amalan ini, insya Allah jos, ya, insya Allah jos. Jadi selamat mengamalkan bagi yang mau mengamalkan, bagi yang tidak mau mengamalkan, jangan meremehkan, jangan memandang sebelah mata ilmu, jangan menghujat, jangan mencaci maki ya, biar gak kualat. Ya, karena saya di sini tidak mau mengganggu, saya di sini tidak mau menjerumuskan saudara-saudari kesemuanya. Saya di sini hanya ingin mengajarkan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari, pernah saya dapatkan dari guru-guru saya di pesantren dulu. Ya, jadi saudaraku cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa setiap habis sholat kalau mau menambah amalan ya ini tadi ya, nggak usah pakai jaran goyang dulu, nggak usah pakai semar mesem dulu. Ini aja dulu praktekin, buktiin ya apa yang saya sampaikan, dibuktikan dulu. Perbaiki sholatnya, perbanyak istighfarnya, sholawatnya, tasbihnya. Ya mas, yang saya maksud perbanyak itu nggak harus langsung beribu-ribu, itu enggak, semampunya. Ya, semampunya, tapi istiqomah sering. Ya, istiqomahnya itu yang sulit. Kalau langsung membaca 1000, 2000, 3000, 10.000 mungkin banyak yang mampu. Tapi kalau yang istiqomah ya itu sulit. Makanya nggak usah perlu banyak-banyak. Walaupun saya bilang diperbanyak, itu maksudnya istiqomah. Jadi habis siap sholat dibaca. Ya semampunya saja saudaraku. Ya, setelah selesai wiridnya, lah itu baca ayat tadi. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebut nama 3 kali. Lah ini dibacanya 3 kali. Berarti nyebut namanya bisa dibilang jadi 9 kali ya. Karena ayatnya Al-Kautsar itu tadi dibaca 3 kali. Nyebut nama targetnya 3 kali. Dalam hati kita juga ada doanya, mohon sama Allah ya. Jadi kita nyebut namanya, kita nyebut nama si target, tapi dalam hati kita berdoa, memohon kepada Allah ya, memohon kepada Allah apa hajatnya. Insya Allah semuanya tidak akan sia-sia. Kalau saudara-saudariku ya mengikuti nasihat saya ini, insya Allah secepatnya akan terkabul. Saya yakin, saya yang jamin ya. Saya bantu dengan doa saya bantu dengan ritual saya untuk saudara-saudari kesemuanya, insya Allah ya. Saudara ya, cukup sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, kesilafannya ya, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudari semuanya, yang tidak berkenan di hati saudara-saudari semuanya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.